Halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Di kesempatan hari ini saya akan memprediksi apa saja yang akan terjadi di bulan November, karakteristik bulan November tentang masalah kondisi alam, masalah perekonomian, masalah perpolitikan, dan masalah COVID-19. Seperti apa perkembangannya di bulan November. Baiklah, saya kocok dulu, namun jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentar, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Kondisi alam bulan November. Ada kabar baik, semoga saja baik-baik saja ya, mengingatkan musim hujan. Kunci, semua tergantung dari kita sendiri. Ini waspadai ya, waspadai. Ini sebuah kondisi alam yang kurang bagus untuk bulan November. Ada serigala dan mangsanya. Jadi mangsanya ini dicapik-capik serigala. Jadi kondisi alam bulan November bisa dikatakan kurang bagus. Jadi harus hati-hati. Ada simbol burung, simbol sebuah kehilangan. Kurang bagus juga ini. Ada simbol permasalahan dikarenakan bencana alam. Jadi untuk kondisi alam di bulan November ini sangat kurang bagus. Jadi untuk kalian harus siap sedia, harus waspada, mengingat juga musim hujan ya. Ada kabar baik, juga ada simbol kunci, yang artinya kebaikan itu berasal dari diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah waspada, siap siaga, selalu baik menjadi manusia, menjaga lingkungan alam dan lain sebagainya, tentunya kebaikan ini akan ada di sekitar kita. Namun kalau kita tidak menjaga kondisi alam, sungai-sungai yang kotor, banyak sampah dan lain sebagainya, terus pembangunan yang tidak sesuai dengan tatanan, yang bisa membuat penyerapan air menjadi terganggu, itu juga bisa membuat adanya banjir di perkotaan. Jadi kunci semuanya tergantung pada manusianya, bagaimana menyikapi kondisi alam di sekitarnya, lingkungan hidup di sekitarnya. Simbol kunci. Akan ada kabar baik jika manusianya juga baik, juga mengerti kondisi sekitarnya, juga mengerti kondisi alam yang di tempat tinggalinya. Kalau tidak menjaga dengan baik, tentunya kabar baik ini bisa menjadi kebalikannya. Ini ya yang nomor 1 dan nomor 2 kartunya seperti itu artinya. Terus kartu ketiga, keempat dan kelima ini menandakan sebuah kondisi alam yang sangat kurang bagus di bulan November. Kita tahu kalau bulan November ini sudah masuk ke musim hujan. Sekarang aja sudah mulai musim hujan ya, sedikit-sedikit sudah ada hujan. Dan bulan November nanti ada sebuah kondisi alam yang sangat kurang bagus. Seperti air, saya melihat air dari atas gunung turun ke bumi, turun ke dataran rendah. Jadi semacam ada apa ya? Ada kayak air bah begitu. Dari atas turun ke dataran rendah dan itu bergulung-gulung. Dan itu ada gambar ini ya, ada hubungannya dengan gambar, aduh ngeri deh. Dan ada gambar burung yang artinya gambar burung itu sebuah kehilangan. Jadi adanya bencana alam yang sebegitunya membuat kita ada rasa, maksudnya ada kehilangan entah materi, entah nyawa juga bisa saja terjadi di sini. Dan itu menimbulkan sebuah masalah. Seperti itu. Jadi saya nggak bisa menyampaikan di sini. Yang penting bulan November kalian harus hati-hati, terutama yang tinggal di daerah pegunungan, juga daerah perkotaan. Karena saya melihat ada air bah dari turun dari atas gelundung-gelundung gitu, membawa apa saja yang diterjangnya turun ke dataran rendah. Penglihatan saya seperti itu, tapi saya nggak tahu entah itu
kejadian di daerah mana saya nggak tahu, tapi penglihatan saya barusan seperti itu. Dan itu ada simbol ini ya, apa ini, burung. Simbol burung ini sebuah kehilangan entah itu materi, entah itu nyawa dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada gunung batu, yang artinya menimbulkan permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di daerah-daerah yang terkena bencana ini tadi. Jadi bulan November hati-hati. Bulan November ini kadang-kadang kejadiannya bisa di menjelang akhir Oktober juga bisa loh ya, karena ada pergantian ke bulan November. Jadi harus hati-hati untuk bulan November masalah kondisi. Bulan November perekonomian. Satu. Masih ada kabar buruk. Dua, masih ada keterpurukan perekonomian. Ular dikarenakan sesuatu hal, adanya gesekan juga masih ada, permasalahan rumah yang jauh. Ini ada simbol kabar buruk, juga ada simbol keterpurukan. Jadi bulan Oktober nanti keuangan masih mengalami sebuah masalah. Ada kelanjutannya dari bulan Oktober, kan keuangan juga mengalami perlemahan. Di bulan November ini juga mengalami perlemahan seperti itu. Dan perlemahan itu ada sebuah gesekan kecil dalam masyarakat. Karena ada yang ngomporin ini simbol ular ini, ada sesuatu pihak yang membuat kondisi perekonomian yang seperti ini karena efek dari COVID-19 dijadikan alasan untuk membuat gesekan-gesekan masyarakat kepada pemerintahan. Ini timbul ya, bisa diartikan perekonomian di bulan November masih jauh dari apa yang kita harapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi perekonomian yang sudah seperti ini karena efek COVID-19 ditambah lagi adanya pihak yang ingin menggunakan momen ini untuk memperkeruh suasana. Jadi ya kalian harus waspada juga loh ya, jangan sampai terbawa arus. Kondisi politik negara Indonesia di bulan November. Satu, proses perjalanan, kelancaran, spiritual, ada pihak ketiga yang ingin menggerogoti kondisi yang bagus, kondisi yang aman. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang nggak rela kalau Indonesia ini aman dan sentosa. Ini proses perjalanan, ini ada air mancur, kondisi politik yang sudah membaik. Walaupun bulan Oktober ini ada gesekan kecil, namun kondisinya itu sudah bisa dihandle dan bisa dikatakan baik kembali. Namun harus hati-hati juga, ini ya, lambang spiritual harus hati-hati juga, jangan sampai lengah sekalipun kondisi bisa pulih, karena ada pihak ketiga yang berusaha untuk menggerogoti kondisi keamanan negara Indonesia yang mulai stabil. Ini ya, ada pihak ketiga yang menghadap tikus. Jadi ada pihak ketiga yang berusaha untuk menggerogoti, untuk memperkeruh kondisi perpolitikan di negara Indonesia. Tentunya punya tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Kemudian saya prediksi untuk COVID-19. COVID-19 ini ada yang komen di YouTube saya, kapan COVID-19 berakhir? Kalau dibilang kapan COVID-19 berakhir, itu rasanya sulit ya, karena COVID-19 ini virus, layaknya virus flu, dari tahun ke tahun dan ke tahun sampai sekarang selalu ada. COVID-19 nanti juga begitu, akan selalu berdampingan di dalam hidup kita. Jadi harus pinter-pinternya kita menjaga kesehatan, daya tahan tubuh selamanya selamanya loh ya. Apalagi kalau saat ini kan belum diadakan, maksudnya sudah ditemukan vaksinnya namun belum diedarkan ya, belum dipergunakan. Baiklah, ini saya ambil 5 kartu kondisi COVID-19 di bulan November seperti apa. 1. Simbol
laki-laki, simbol ketegasan melangkah, keberanian. 2. Simbol perempuan, simbol hati-hati. Kemudian ini jalan bercabang 2, simbol keterkaitan, simbol cinta. Ada simbol laki-laki yang artinya keberanian melangkah. Namun di sini ada simbol perempuan juga, keberanian melangkah yang diimbangi dengan kehati-hatian. Ya. Kemudian di sini ada jalan bercabang 2, kondisi permasalahan yang disebabkan COVID-19, dan ada simbol keterkaitan, juga ada simbol love yang artinya COVID-19 masih saja terjadi di dalam bulan Oktober. Dan disarankan harus berani melangkah, karena kehidupan ini terus berlanjut. Tidak bisa kita berdiam terus di rumah tanpa melakukan sebuah aktivitas. Jadi kita harus berani bekerja di luar, berani melangkah, berani melaksanakan kegiatan seperti dulu-dulunya, namun juga harus hati-hati. Jadi keberanian kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti dulu kala, yang diimbangi dengan kehati-hatian itu ya. Jadi keberanian melangkah, beraktivitas seperti dulu kala, tapi harus juga hati-hati. Kemudian di sini ada simbol jalan bercabang 2. Jadi kalau kalian akan melakukan sebuah kegiatan, melakukan sebuah tindakan, harus dipikir masak-masak dulu dari bahayanya, keuntungan dan lain sebagainya. Karena dalam kondisi COVID-19 ini harus waspada juga, jangan melakukan kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri, dan harus dengan kehati-hatian kalau melakukan sesuatu. Jadi kalau nggak penting banget juga jangan keluar rumah, kecuali kalau ada urusan penting dan urusan pekerjaan, itu baru keluar rumah. Kalau sekedar kongko-kongko, lebih baik dihindari ya. Jadi ini ada jalan bercabang 2, adanya sebuah pilihan hidup yang harus dilakukan agar ini ya, simbol cincin, agar kehidupan kalian menjadi nyaman. Jadi seperti itu, COVID-19-nya harus berani melangkah, karena kita hidup juga akan terus berlanjut, tidak bisa berdiam diri di rumah. Namun aktivitas yang urgent saja, dan harus hati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu ya. Intinya untuk COVID-19. Sampai di sini dulu untuk tarot trading, prediksi alam, maksudnya karakteristik bulan November. Diwaspadai untuk alamnya yang mulai bergejolak, dan itu akan sangat lumayan bulan November, karena musim hujan sudah mulai tiba ya, sudah mulai lancar hujannya. Jadi takutnya dengan curah hujan yang begitu deras membuat adanya sebuah tanah longsor seperti penglihatan saya tadi, air yang bergulung-gulung dari atas gunung ke dataran rendah dengan membawa menerjang apa-apa yang dihadapannya, dan itu membuat bisa terjadi sebuah korban jiwa. Jadi harus hati-hati. Namun kita berdoa saja semoga hal-hal buruk ini tidak terjadi, dan kita sudah bisa mawas diri untuk saat ini, hati-hati dan lain sebagainya, sehingga kejadian buruk tidak terjadi dalam kehidupan kita. Demikian saja prediksi kali ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan.